Aristoteles memiliki pengaruh besar di banyak bidang, tetapi yang paling dominan adalah dalam logika. Di akhir zaman kuno, ketika Plato masih menjadi otoritas utama dalam metafisika, Aristoteles sudah diakui sebagai pemimpin dalam logika dan posisinya bertahan sepanjang abad pertengahan. Baru pada abad ke-13 para filsuf Kristen mengangkatnya sebagai pemikir utama dalam metafisika. Namun setelah Renaissance, dominasinya dalam metafisika mulai meredup, sementara pengaruhnya dalam logika tetap kuat. Hingga saat ini, banyak filsuf terutama di kalangan Katolik masih mempertahankan logika Aristotelian dan menolak temuan-temuan logika modern, meskipun sistemnya sudah ketinggalan zaman, layaknya model astronomi Ptolemaic. Hal ini membuat penilaian historis terhadap Aristoteles menjadi sulit. Di satu sisi, ia membawa kemajuan besar dibanding pendahulunya, termasuk Plato. Namun karena sistemnya dianggap sebagai puncak logika daripada tahap dalam perkembangan yang terus berlanjut, dunia filsafat justru mengalami stagnasi selama lebih dari 2000 tahun. Jika membahas pemikir sebelum Aristoteles, kita bisa mengapresiasi ide-ide mereka tanpa harus menerimanya sepenuhnya. Namun dalam logika, Aristoteles tetap menjadi pusat perdebatan dan sulit untuk dilihat hanya sebagai sosok sejarah semata. Konsep terpenting dalam logika Aristoteles adalah silogisme, yaitu bentuk argumen yang terdiri dari 3 bagian: premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Silogisme memiliki beberapa jenis yang diberi nama oleh para skolastik. Jenis yang paling dikenal disebut barbara. Sebagai contoh, semua manusia fana, premis mayor. Sokrates adalah manusia, premis minor. Maka Sokrates fana, kesimpulan. Atau contoh lain, semua manusia fana. Semua orang Yunani adalah manusia. Maka semua orang Yunani fana. Aristoteles tidak membedakan dua bentuk ini, yang menurut beberapa ahli merupakan kekeliruan. Selain barbara, ada bentuk lain seperti celaren. Tidak ada ikan yang rasional. Semua hiu adalah ikan, maka tidak ada hiu yang rasional. Dari semua manusia rasional, beberapa hewan adalah manusia, maka beberapa hewan rasional. Verio. Tidak ada orang Yunani yang hitam. Beberapa manusia adalah orang Yunani, maka beberapa manusia tidak hitam. Keempat jenis ini disebut figur pertama, sedangkan Aristoteles menambahkan figur kedua dan ketiga, dan para skolastik kemudian menambahkan figur keempat. Figur yang lebih baru dapat dikembalikan ke figur pertama dengan berbagai metode. Selain itu, ada kesimpulan yang bisa diperoleh dari satu premis. Misalnya, dari beberapa manusia fana, kita bisa menyimpulkan bahwa beberapa makhluk fana adalah manusia. Dari tidak ada dewa yang fana, bisa disimpulkan bahwa tidak ada makhluk fana yang dewa. Namun, dari beberapa manusia bukan orang Yunani, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa beberapa orang Yunani bukan manusia. Aristoteles dan para pengikutnya menganggap bahwa semua penalaran deduktif yang benar pada dasarnya bersifat silogistik. Dengan memahami semua bentuk silogisme yang sah, serta menyusun argumen dalam bentuk ini, maka menurut mereka, semua kesalahan berpikir dapat dihindari. Sistem logika Aristoteles adalah awal dari logika formal dan memiliki nilai yang besar. Namun jika dianggap sebagai puncak dari logika formal, sistem ini memiliki 3 kelemahan utama. 1. Kesalahan formal dalam sistemnya sendiri. Kedua, penilaian berlebihan terhadap silogisme dibanding bentuk deduksi lain. Ketiga, penekanan berlebihan pada deduksi sebagai metode berpikir. Kesalahan formal. Aristoteles tidak membedakan dengan jelas antara pernyataan seperti Sokrates adalah manusia dan semua orang Yunani adalah manusia. Pernyataan kedua sering dianggap menunjukkan bahwa orang Yunani memang ada, padahal itu tidak selalu benar. Misalnya dalam argumen, semua orang Yunani adalah manusia. Semua orang Yunani berkulit putih. Maka, beberapa manusia berkulit putih. Kesimpulan ini hanya benar jika orang Yunani benar-benar ada. Jika tidak, argumen ini keliru, seperti halnya mengatakan, semua gunung emas adalah gunung. Semua gunung emas berwarna emas. Maka beberapa gunung berwarna emas. Agar lebih akurat, pernyataan, semua orang Yunani adalah manusia, seharusnya dibagi menjadi 2. Ada orang Yunani, dan jika sesuatu adalah orang Yunani, maka ia adalah manusia.
Pemisahan ini penting karena pernyataan kedua hanya bersifat hipotetis dan tidak menyiratkan keberadaan orang Yunani. Kesalahan ini juga berpengaruh dalam metafisika. Sebagai contoh, kita tahu Sokrates adalah manusia karena ada bukti langsung seperti kesaksian atau fakta historis. Namun, pernyataan semua manusia fana lebih rumit. Kita mempercayainya karena tidak ada manusia yang terbukti hidup lebih dari 150 tahun. Tetapi ini hanyalah kesimpulan berdasarkan induksi, bukan kepastian logis. Kesalahan metafisik muncul karena menganggap semua manusia sebagai sesuatu yang memiliki keberadaan seperti individu, misalnya Sokrates. Hal ini membuat Aristoteles menyimpulkan bahwa suatu spesies bisa dianggap sebagai substansi, meskipun ia sendiri berhati-hati dalam menyatakannya. Sayangnya, para pengikutnya, terutama Porfiri, sering mengabaikan kehati-hatian ini. Aristoteles juga melakukan kesalahan dengan menganggap bahwa predikat dari suatu predikat bisa menjadi predikat dari subjek awal. Misalnya, dalam pernyataan, Sokrates adalah orang Yunani. Semua orang Yunani adalah manusia. Aristoteles menganggap bahwa manusia adalah predikat dari orang Yunani, lalu orang Yunani adalah predikat dari Sokrates, sehingga manusia juga merupakan predikat dari Sokrates. Namun, sebenarnya manusia bukan predikat dari orang Yunani, melainkan kategori yang lebih luas. Kekeliruan ini mengaburkan perbedaan antara nama dan predikat, serta antara individu dan konsep umum, yang kemudian menyebabkan banyak kesalahan dalam metafisika. Salah satu dampaknya adalah anggapan bahwa kelas dengan satu anggota sama dengan anggota itu sendiri, yang membuat teori tentang angka satu menjadi kacau dan melahirkan banyak spekulasi metafisik yang keliru tentang kesatuan. Selain itu, Aristoteles terlalu melebih-lebihkan pentingnya silogisme. Padahal, silogisme hanyalah salah satu bentuk penalaran deduktif, bukan satu-satunya. Dalam matematika misalnya, hampir tidak ada perhitungan yang menggunakan silogisme. Jika seseorang membeli barang seharga 16 shilling 3 pence dan membayar dengan uang 1 pound, menghitung kembalian dalam bentuk silogisme hanya akan membuatnya lebih rumit dan tidak menambah kejelasan. Bahkan dalam logika sendiri, ada bentuk penalaran yang bukan silogisme, seperti seekor kuda adalah hewan, maka kepala kuda adalah kepala hewan. Artinya, meskipun silogisme valid, ia hanyalah salah satu bentuk deduksi dan tidak lebih unggul dari bentuk lain. Keyakinan bahwa silogisme adalah inti dari semua penalaran deduktif menyesatkan banyak filsuf, termasuk Kant, yang akhirnya berkesimpulan bahwa matematika bergantung pada prinsip-prinsip di luar logika formal, meskipun ia tetap menganggap prinsip-prinsip itu sama pastinya dengan logika itu sendiri. Orang Yunani, termasuk Aristoteles, terlalu mengutamakan deduksi sebagai cara memperoleh pengetahuan. Meski Aristoteles lebih terbuka terhadap induksi dibanding Plato, dan membahas bagaimana kita mengetahui premis awal dalam deduksi, ia tetap memberi deduksi peran yang terlalu besar dalam teorinya. Sebagai contoh, kita mengatakan, Mr. Smith fana karena semua manusia fana. Namun yang benar-benar kita ketahui bukanlah semua manusia fana, melainkan sesuatu seperti semua manusia yang lahir lebih dari 150 tahun lalu telah mati, dan hampir semua yang lahir lebih dari 100 tahun lalu juga telah mati. Berdasarkan ini, kita menyimpulkan bahwa Mr. Smith akan mati. Tetapi ini adalah induksi, bukan deduksi. Induksi memang tidak memberikan kepastian mutlak, tetapi justru dapat menghasilkan pengetahuan baru, sesuatu yang tidak bisa dilakukan deduksi. Faktanya, hampir semua penalaran di luar logika dan matematika murni bersifat induktif, bukan deduktif. Hanya hukum dan teologi yang tetap mengandalkan deduksi karena mereka berangkat dari teks yang dianggap tidak bisa dipertanyakan, seperti kitab hukum atau kitab suci. Selain The Prior Analytics yang membahas silogisme, Aristoteles juga menulis karya logika lain yang berpengaruh dalam sejarah filsafat. Salah satunya adalah The Categories, sebuah risalah pendek yang kemudian dikomentari oleh Porphyry, seorang Neoplatonis. Komentar Porphyry memiliki dampak besar pada filsafat abad pertengahan, tetapi di sini kita akan fokus pada pemikiran Aristoteles sendiri. Makna sebenarnya dari istilah kategori dalam filsafat, baik dalam pemikiran Aristoteles, Kant, maupun Hegel, adalah sulit dipahami dan tampaknya tidak memiliki kegunaan yang jelas. Aristoteles membagi kategori menjadi 10.
Substansi, kuantitas, kualitas, relasi, tempat, waktu, posisi, keadaan, tindakan, dan pengaruh. Namun ia tidak menjelaskan prinsip apa yang mendasari daftar ini. Menurut Aristoteles, substansi adalah sesuatu yang tidak dapat dipredikatkan pada subjek lain dan tidak bergantung pada subjek untuk eksistensinya. Contohnya, pengetahuan tata bahasa yang ada dalam pikiran atau warna putih yang ada pada suatu benda. Dalam pengertian utama, substansi mengacu pada individu, seperti seseorang atau seekor hewan. Namun, dalam pengertian kedua, ia juga mencakup spesies atau genus, seperti manusia atau hewan. Pengertian kedua ini dianggap tidak masuk akal dan justru membuka jalan bagi banyak spekulasi metafisik yang keliru di kemudian hari. The Posterior Analytics membahas pertanyaan mendasar dalam teori deduksi. Dari mana premis awal diperoleh? Karena deduksi harus berangkat dari sesuatu, maka harus ada premis yang tidak dibuktikan, tetapi diketahui dengan cara lain. Aristoteles mendasarkan jawabannya pada konsep esensi, yang menurutnya adalah sifat dasar suatu benda yang didefinisikan dalam sebuah pernyataan. Gagasan tentang esensi menjadi bagian penting dalam filsafat selama berabad-abad setelah Aristoteles, hingga era modern. Meskipun konsep ini dianggap membingungkan, pengaruhnya dalam sejarah filsafat tetap signifikan. Konsep esensi merujuk pada sifat-sifat yang tidak bisa berubah tanpa menghilangkan identitas suatu benda. Misalnya, Socrates bisa bahagia atau sedih, sehat atau sakit, tetapi perubahan ini tidak mengubah siapa dirinya. Namun, diyakini bahwa menjadi manusia adalah bagian dari esensinya. Meskipun seorang Pythagorean yang percaya pada reinkarnasi mungkin tidak setuju. Pada dasarnya, esensi lebih berkaitan dengan penggunaan bahasa. Kita memberi nama yang sama pada berbagai peristiwa yang kita anggap sebagai manifestasi dari satu individu atau benda. Namun, ini hanyalah kemudahan dalam berbahasa. Dengan kata lain, esensi hanyalah sesuatu yang kita tetapkan secara linguistik. Sebuah kata bisa memiliki esensi, tetapi sebuah benda tidak. Konsep substansi, seperti esensi, sebenarnya hanya kemudahan dalam bahasa yang kemudian dibawa ke metafisika. Saat kita berbicara tentang Socrates atau Mr. Smith, kita mengelompokkan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka, sehingga tampak seolah-olah ada sesuatu yang tetap dan lebih nyata daripada kejadian-kejadian itu sendiri. Misalnya, ketika Socrates sakit, kita berpikir bahwa ia tetaplah Socrates, terlepas dari kondisinya. Namun, keberadaannya tetap bergantung pada sesuatu yang terjadi padanya. Jika substansi dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari sifat-sifatnya, maka muncul masalah. Jika kita menghilangkan semua sifatnya, apa yang tersisa? Tidak ada. Bahkan, jika dua substansi hanya berbeda dalam sifatnya, maka mereka harus terlebih dahulu dianggap sebagai dua entitas yang terpisah. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mereka memang dua, jika tidak ada yang membedakannya? Pada dasarnya, substansi hanyalah cara kita mengelompokkan peristiwa. Kita mengenali Mr. Smith karena warna yang kita lihat, suara yang kita dengar, serta pikiran dan perasaan yang kita asumsikan ada. Namun, jika kita mencoba membayangkan Mr. Smith di luar semua ini, yang tersisa hanyalah konsep kosong. Ini sama seperti kata Prancis, yang hanya mewakili kumpulan wilayah dan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, menganggap substansi sebagai sesuatu yang nyata, di luar sekadar kumpulan peristiwa, adalah kesalahan metafisik. Singkatnya, konsep substansi adalah kesalahan metafisik yang muncul karena cara bahasa kita disusun, di mana setiap kalimat memiliki subjek dan predikat. Keseluruhan doktrin Aristoteles yang dibahas di sini dianggap keliru, kecuali teori formal tentang silogisme, yang sebenarnya tidak terlalu penting. Saat ini, mempelajari logika dari Aristoteles atau murid-muridnya hanya akan membuang waktu. Meski demikian, tulisan logika Aristoteles menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, dan bisa bermanfaat jika muncul saat pemikiran kreatif masih berkembang. Sayangnya, karyanya muncul di akhir era intelektual Yunani, sehingga dianggap sebagai kebenaran mutlak. Akibatnya, selama 2000 tahun, setiap kemajuan dalam sains, logika, dan filsafat harus berjuang melawan pengaruh kuat ajaran Aristoteles dan para pengikutnya.